Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bi ikramil ilmi wal ulama fa innahum warathatul anbiya. Asyhadu an la ilaha illallah rabbunal karim al-malikul aliyul a'la wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu syafa'atil uzma. Allahumma salli wa sallim wa qarrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi zawil qurama wa ba'du. Muhammadun basyarun naqal basyar bal wa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Para habaib, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan pun kita hormati, jamaah salat subuh Masjid Babur Rahmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala macam nikmat karunia di mana semua kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan, kesempatan sehingga kita bisa kembali berijtimah, beriktikaf, berkumpul di masjid yang penuh rahmat dan barakah ini. Harapan kita besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua kita, keluarga kita, ahli rumah kita, anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala bijudillah wa karamih, menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia pun beruntung di akhirah ma'al lutuf wal afiyah. Dan Allah pelihara, jaga kita semua lahir dan batin sehingga selamat dari segala macam bala, wabah, musibah, penyakit dan fitnah, baik itu fitnah agama, fitnah dunia dan fitnah akhirah, ma dhahara minha wa ma batan. Dan mudah-mudahan saudara-saudari kita yang saat ini tengah sakit, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali diberikan Allah kesembuhan dan kesehatan serta keafiatan. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tak putus-putusnya selalu kita pasrahkan dan haturkan kehariban pangkuan junjungan alam, junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat-sahabat beliau, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'in ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi jami'i ulumihi bid darain amin. Tsumma qala bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fil ikhlas fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal wa tarhibu min ta'allumil ilmi li ghairi wajillah. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang at-targhibu fil ikhlas, dorongan kegembiraan bagi orang-orang yang ikhlas bi jami'il amal, pada semua amal ibadah yang dia lakukan, wal aqwal, perkataan, wal ahwal, suasana hati, wa tarhibu, dan mengancam orang yang belajar ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita dituruni rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya wallahu a'lam. Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Walaupun tafsirnya liwahidu, untuk mengesahkan Allah. Ada tafsir lain liya'budu, liya'rifu, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan catatan mukhlishina lahud-din hunafa'a, ikhlas menjalankan semua ibadah itu. Dan diperintahkan untuk mendirikan salat pun bayar zakat. Karena yang demikian itulah isinya agama yang lurus ini. Hasiin wal khasiat rahimakumullah. Di dalam firman Allah yang lain, surah Kahfi terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan pun wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Nah, kita jangan berpikir yang bernama liqa itu setelah kita wafat, setelah kita mati, dan kita pasti mati baru liqa kepada Tuhan. Bukan demikian. Faman kana yarju, yarju itu fi'il mudhari. Ini kalau kita orang-orang pesantren ini paham fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu lil hal wal istiqbal, kekinian dan akan datang. Saat ini kekinian kita, maknanya pun fi'il mudhari najlisu, kita dudukan. Nah, ini fi'il mudhari. Siapa yang kekiniannya ingin berjumpa liqa rabbi falyamal amalan shalihan, hendaklah dia mengamalkan amal saleh. Amalan itu fi'il isim mufrad. Jadi ketika kita ini berkumpul dalam ibadah saat ini pada hakikatnya kita liqa dengan Rabb. Ketika kita sujud, kita liqa dengan Rabb. Ketika kita rukuk, kita liqa dengan Rabb. Ketika kita sedekah, kita liqa dengan Rabb. Ketika ibu-ibu berbakti kepada suaminya pun liqa dengan Rabb. Ketika suami berbuat baik kepada istri dan anak-anaknya, itu pun hakikatnya adalah liqa dengan Rabbnya. Jadi kita jangan terlalu jauh berpikir tentang liqa itu. Ketika kita sabar atas musibah yang menimpa kita, sakitkah kita, kalau tapi berduitkah kita, dihina orangkah kita sabar. Ketika kita sabar itulah kita liqa dengan Rabb kita. Dan kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan catatan syarat liqa ini apa? Mukhlishina lahud-din, ikhlas. Catatannya untuk kita bisa liqa dengan Rabb ini seperti apa? La yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika kita melakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasiin wal khasiat rahimakumullah. Allah berfirman di ayat lain, faman kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Siapa yang artinya wallahu alam, siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami tambah baginya di dalam pahala akhirat itu.
Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Tetapi siapa yang menghendaki balasan dunia semata, pun kami berikan balasan dunia semata itu. Nah, jadi tinggal pilih kita hamba Allah. Surah Asyura ayat 20. Jadi amun pian nih hendak beribadah ini nah Bapak Ibu, hendak kena mati supaya diziarahi orang, hendak supaya kena bilanya kita meninggal wafat orang tutupan kantor kena dari hulu ke hilir, sabanjar baruan kena kada ada lagi kantor buka berataan berkumpul untuk sampai yang kipayah kalah pian menghendaki itu Allah akan berikan. Tetapi bisa wa malau fil akhirati min nasib, di akhirat kalian tidak mendapatkan bagian apa-apa. Pian menghendaki dan beramal siang malam, mestinya ini adalah wadah untuk lika dengan Rabb. Tetapi pian menghendaki supaya pian ini bakar rahmat. Jadi bila orang kena ziarah ala pian kabul hajatnya, bila orang kena hendak berdoa di kubur pian didengar oleh Allah, itu yang pian inginkan, Allah akan berikan itu. Tetapi bisa di akhirat pian tidak mendapat bagian apa-apa. Dan kita dibimbing oleh Allah. Istilahnya amun pian hendak bertanam rumput, Allah tumbuhkan rumput itu. Tetapi jangan bermimpi pian dapat bani. Tetapi ketika pian menghendaki akhirat, bertanam bani, rumput pasti tumbuh. Nah makanya di dalam kitab sini insya Allah kita akan jelaskan hadis Nabi selanjutnya. Tadi firman Allah, wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Sidin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, ini Sidin Umar ini adalah khalifah yang kedua. Beliau ini meriwayatkan hadis 537. Jadi selama hidup Sidin Umar bersama Rasul, pendidikan agama ila yaumil qiyamah, beliau riwayatkan sebanyak 537 hadis. Sedikit ini ketimbang Abi Hurairah. Nah termasuk hadis di sini, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Innama adatu hasrin, hanya saja terhenti semua amal itu tergantung niat. Nah ini Bapak Ibu, jadi menentukan ini bukan banyaknya amal. Amal ini ditentukan oleh niat. Apa gerang niat itu? Ada ulama berpendapat kasdu syai muqtarinan bi fi'lihi. Tujuan kita kepada sesuatu itu beriringan dengan perbuatan. Itu niat. Ada lagi ulama berpendapat al-asmul jazim, cita-cita yang kuat, itu pun niat. Pokoknya hari ini aku hendak bersedekah 5.000, cita-cita yang kuat, itu pun niat. Dalam cicir 5.000 itu tetap diganti sidin. Kenapa? Karena cita-citanya kuat hendak bersedekah 5.000. Kalau kada kuat tercicir pangjar kada jadi ya aku. Pokoknya lawan guru ini cita-citanya kuat hendak memberi 50.000. Sekali tulak gurunya mengunjun, biar kayak apa 50.000 ini tetap disimpan nih. Kayaknya bila betamuan unjuk 50.000 ini. Itu niat. Itu al-asmul jazim. Pokoknya hari ini aku bilanya bersubuh, aku hendak mencutan sandal. Soalnya gaya pajah lampu kulit ke rumah, sekali tapuruk sandal seorang.
bekalnya terbawa tetap ditulis tuan menjuntan. Lain kan ada keinginan kuat baik sampai ke rumah asalnya sandal dari mato sandal tigir sekalinya. Nah itu kan ditulis tuan menjuntan kecuali mulai itu lah kasih umumnya simpan dia kan dia. Nah mulailah kasih simpan ke bawah ranjang itu yang ditulis tuan menjuntan. Ini lihat innamal a'malu binniyat. Ada satu pendapat ulama lagi ngaran niat itu napa al-imbias, dorongan. Jadi dorongan kita bersubuh ini tadi apa? Aku jangan bersubuh aja nah, ya udah mulai jam 1:30 tadi dipamai bini aja bersubuh. Nah berarti imbiasnya bersubuh ini karena menghindari bini itu memamai. Ini hati-hati dorongan nih. Kenapa sung-sung tulak ke masjid? Karena hendak jadi imam. Jangannya kada hendak jadi imam. Berdua sudah di sini umas atau berturun lagi. Nah berarti tujuannya sung-sung itu karena hendak jadi aku orang aja lawan maling ini kuku makan lebang bimat karena maling ini sebuah kemungkaran mau menampar sedih bimat maling patah gigi maling gua. Kenapa jadi sarik benar? Bukan karena mungkarnya sapida saurang dicuntannya. Baya sapida orang dicuntannya ada tetahunya. Ini ikhlas ini berat. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada pengarang khusus babul ikhlas. Itu kalau kita panjang umur kita bicarakan banyak kita nanti terperangah. Aku jar murah benar lawan ikam ini ada turun terus mengaji ini itu dituntut fardu hukumnya jangan kada mengaji lah. Kenapa? Kada hadir kalau seorang dikira ikhlas nasihat itu tetapi bayinya kada turun juga ke guru lain ranai mestinya ke guru lain gaknya kada turun tatap kita nasihat ikhlas berat ini. Dan ikhlas ini adalah sirrun min asrarillah. Auda'tuhu ujar Tuhan hadis kursi illa man ahbabtu min ibadi. Ikhlas ini adalah rahasia dari rahasia perbendaharaanku. Aku letakkan ini rahasia coba kepada orang yang aku cintai dari hambaku. Selama kita belum dicintai Allah, kita tidak akan pernah bisa ikhlas. Makanya ada doa Allahumma rzuqnil ikhlas. Kadang kau diulah-ulah dan Allah beri kita ikhlas. Kenapa gerang niat ini? Niat ini satu ujar ulama tabyisun bainal adat wal ibadah. Membedakan antara adat lawan ibadah itu niat. Pian kebiasaan bilanya panas berdiri beduduk ini tadi nah panas berdiri beduduk. Nah ini bisa antara adat lawan ibadah tergantung perbedaannya lewat niat. Bila pian niat karena panas berdiri aja itu adat, tetapi ketika pian duduk ini niatnya i'tikaf maka duduk pian ini menjadi ibadah. Ini tergantung niat. Gawiannya sama. Bila pian lapar adatnya apa? Makan. Nah, ketika pian makan ini menjunjung perintah Allah karena Allah berfirman kulu washrabu, maka makan pian ini menjadi ibadah. Tetapi ketika pian makan ini karena lapar, maka pian ini semata-mata dapat adat. Niat ini membedakan dan letaknya di dalam hati. Nah Bu, makanya innamal a'malu binniyat ini ujar para ulama ini hadis yang paling
cincin paling penting dalam pondasi agama. Makanya banyak Imam Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin pemulaan innamal a'malu binniyat ini, Arba'in Nawawi pemulaan innamal a'malu binniyat. Karena di dalam amal kita ini akan terhenti sahnya, akan terhenti diterimanya. Ini tergantung nih niat. Biar lah bersubuh, kan bersubuh kita tadi nah, atau sebelum subuh mestinya kita berniat dalam hati. Kuat ini keinginan, itu ngaran niat. Nah kayak pian ini puasa Ramadan, niatnya kuat, hendak puasa biar orang memancuk di parundaan jam 11 kada pacah. Karena niatnya kuat hendak puasa. Ada ini dasar diancang dia sudah, aku ngejar pacah kaha kada kaha kaina pacah neta. Ada betah. Aku ngejar tulak kaha kada tulak neta. Tapi amun sudah niatnya kuat. Dicancang bini itu ilasan unjun nukar di tengah jalan pulangnya. Baik kuat. Nah makanya pian ini mulai awal pagi Bapak Ibu ingatakan ini, di dalam hati harus ada keinginan kuat. Sahaja aku berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah hari ini seharian. Nah, jadi amun kita mati kenain beasar mati dalam niat berbuat baik. Dan berapa makhluk Allah di alam semesta ini, maka seluruh makhluk kita niat berbuat baik, maka sebanyak itulah kita ditulis pahala oleh Allah. Ini nih. Nah lalu kita berniat hendak berbuat baik. Ada orang nama rangut, aku kan boleh ini, amun aku merangut pulang, berarti aku berdusta loh niat. Jadi tetap kita senyum di tengah rangut orang lain. Kita ada punya niat hendak berbuat baik. Lalu kita bulik, ini kayak nana, bulik. Lalu mau ungkapnya makanan manganeleh. Bayi mau ungkap tutudung, bila basi menyena nasi goreng malam tadi. Beriakan tahayam genam ini. Nah, amun kita niat berbuat baik, hayam bagian dari makhluk Allah, maka kita pun langsung berpahala ketika memberi nasi goreng membasi itu. Kenapa? Karena amun kita ini kada berniat, kada berpahala. Innamal a'malu binniyat. Pian nih hari ini nah, kada makan, kada minum, kada guring, kada makan, kada minum seharian sampai maghrib. Mulai betahrim tadi, tapi pian kada ada niat puasa lah itu hukumnya. Walaupun sama kada makan, kada minum, cuman karena kada ada niat, maka lapar lawan dahaga pian itu kada bernilai puasa. Sama kayak pian ini na senyum, main bertamuan orang, jangan berpilih lah. Ini kayaknya nang balunya jadi senyumnya, berpilih ngarannya lain niatnya neta. Siapakah senyum? Cuma berpilih juga, jangan bertemuan sapi senyum juga, stres neta. Ada bini kita senyum, bini melihat kita sebagai laki senyum. Amun kada berniat itu sebagai sunnah, nol pahala. Innamal a'malu sumbangan pembangunan langgar langsung menimbai 5.000 di tengah jalan, tapi kada berniat, nol pahala. Tetapi ketika pian subuh sudah berniat, sahaja berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah, apapun yang kita lakukan, baik itu sunat, baik itu wajib, akan mendapat pahala. Baik juga mengaji subuh ini kita. Pian bebasuk bahira, pun maaf ibu-ibu, ini ada karena Said Farud jangan ditahan deh. Amun pian kada berniat menjunjung perintah Allah bebasuk burit kita, kada berpahala walau najisnya hilang. Pian bebasuk kami kada berniat menjunjung perintah Allah walau najisnya hilang, tapi pian istinja itu kada mendapat pahala. Berapa puluh tahun bayar kami pian sudah ada jadi pahala. Dan niatnya di hati ini, jangan kayak nabi subira menjunjung perintah Allah
haram hukumnya. Kalau baik mengaji pian bayar hutang ulun lawan guru Jawarib utang 100.000 lalu ulun nak bayar lalu ada pertemuan na guru ulun bayar hutang 100.000 kada ada niat menjunjung perintah Allah kada berpahala ulun bayar hutang gitu walaupun hutangnya lu harus ada di hati nih menjunjung perintah Allah bayar hutang. Ada juga yang bayar hutang napa nah durungannya takutan kalau ditampilin sidin. Jika seandainya kada ditampilin sidin bisa ada bayar hutang enggak? Ada pahala juga. Ini menentukan niat ini. Ada nang ampe narkoba, kenapa jadi ampe narkoba? Aku jar ini nak paru-paru beluang-luang. Jantung bering gara-gara mengkonsumsi sagu, jar gara-gara mengkonsumsi sabu-sabu gitu. Jangan ada beluang paru-parunya. Jangan ada bering jantungnya bisa sampai ke mati. Berarti karena Allah. Kenapa jurang jadi ampi mencuntan ini? Ya amjar aku na gigi na 8 patahan. Kenapa? Bakas ditinjak polisi. Ini aku kubatis kuna tapacul na. Adanya babahang bang ini. Bakas diandakinya ujung kursi. Jadi aku ampih lalu mencuntan ini. Jangannya kada patah gigi. Jangannya kada tapacul kuku bisa masih mencuntan. Berarti kada ikhlas itu gigi. Berat biar. Makanya belajar niat ini sama dengan belajar agama. Kada asal. Nah, jadi kita setiap beisukan ya Allah, hari ini aku hendak berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah. Lalu kita gawi kebaikan itu bisa 10 kali lipat. Kita gawi kebaikan itu bisa menjadi 100 kali lipat. Kita gawe kebaikan itu bisa 700 kali lipat. Kita gawe kebajikan itu bisa bighairi hisab. Bisa ada kalkulatornya. Asal pamulaan kita berniat. Nih katakan lo niat nih kena anak berbuat baik jangan kada baik lagi. Pikir saja aku berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah. Sudah biar kawa warung makan wadai 2 maka bapak ada sebuting itu ada baik ngerennya maka berniat tadi nang baik tuh kayak biar makan wadai 2 bapak ada 6 itu hungang malam itu maka aku bunguli jar tukang warung nak ajar kawan aku jar isuk aku gawi pulang karena bergerang jar aku jar makan wadai 3 bapak ada 8 gitu jar kawan kan mau bunguli kamu nanti bunguli ninta. Nah, mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Ini niat. Jadi tamyizun bainal adat wal ibadah. Apalagi faedah niat ini. Tamyizun bainal fardhah wa sunnah. Membedakan antara fardu lawan sunat. Ini itikaf ini lah. Itikaf ini sunat. Tapi bisa menjadi fardu dengan niat. Kenapa? Aku jadi sendiri bila subuh Sabtu nah, kawa masuk ke masjid Babur Rahmah, kawa mengaji, aku benajar beritikaf. Lalu sekalinya sidin kawa hadir. Lalu nawaitu iktikaf nazar lillahi ta'ala. Sajong beritikaf nazar karena nah sidin dapat pahala wajib. Sementara nang lain dapat pahala jadi kawan digawi ini hari Jumat aku pilihnya masuk ke dalam masjid hari Jumat aku belajar beritikaf sekalinya kawan masuk sahaja ku itikaf nazar karena Allah maka sama sikitan sidin aja seorangan mencukung nang dapat pahala wajib nang lain dapat pahala sunat sidin dapat apansa nang lainnya dapat dosa. Ini niat sama pada duduk tapi ingat takkan ini sekalinya sini duduk orang bandar kuring bubar sampai yang di masjid dari Jumat hanya kegandangan astagfirullah di sini. Kenapa? Aku kan diingat beritikaf niat najar bayar kiparak dari sikunya pulang
Jadi kita ini niat ini penting. Sama kayak makan, amunnya orang-orang sufi ini kada mau minum berdahulunya. Kenapa? Menjunjung perintah Allah. Walaupun ini kada wajib, karena perintahnya kulu hanyar itu apa? Hanyar minum. Ada kita setengah cangkir udah habis minum, hanyar makan. Terbalik. Hilaful aula, amun hendak makan, hendak minum juga, saya bikin nasi dulu, makan dulu. Cirinya kulu makan, hanyar minum. Nah, ini ilmu. Innamal a'malu binniyat. Kemudian lagi niat itu napa? Tamyizu maratibil ibadah, membedakan martabat ibadah. Napa yuk? Nah, amunnya kaina kita ini nah habis ini sambayangan, napa martabat sambayang kita itu ya? Isyraq. Kaina misalnya setengah jam kemudian balik ke rumah, lalu kita baudu di rumah kita sambayang, napa pulang sambayang martabat itu? Sambayang dua. Itu sekalinya sambayang dua, misalnya 4 rakaat, sekalinya sidin sambayang pulang bekunut. Ini sekalinya qada subuh. Besubuh balu mendua bayanya luput ngarannya nenta. Nah, ini niat nih maratibil ibadah. Nah, apalagi niat ini? Niat ini adalah lisihhatil amal wa thawabil amal, untuk sahnya amal, untuk dapat pahalanya amal. Tergantung nih niat, dan kita dapat rahmatnya Allah. Kita terusakan ini. Wa innama likulli imri'in manawa. Hanya saja seseorang itu Bapak Ibu tergantung niat. Tergantung niat. Inilah kita ini nah. Lain-lain ini niatnya nih. Lain-lain. Ada nah aku jadi seminggu sekali barang sampai yang subuh berjamaah, kenapa? Seminggu sekali barang aku nang gratis makan. Darem itu kalinya diuntingnya. Makanya amuk sedih pas dapat makanan macam-macam nih, macam-macam. Tergantung nih. Wa innamal likulli imri'in faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa yang adalah hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya itu dapat Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa nang hijrahnya itu untuk dunia nang menimpanya. Awi imra'atin yang kihuha, atau perempuan yang ingin dinikahinya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih au kamakal. Maka hijrahnya itu tergantung apa impias durungannya ketika hijrah itu. Ya, ada ini asbabun nuzul dari hadis ini, ada satu riwayat Ummu Qais. Ada orang Makkah hendak lawan Ummu Qais. Jar Ummu Qais syaratnya bila hendak lawan ulun ini nah lalakiannya hijrah ke Madinah. Suaju ulun hendak hijrah. Awan pian kada hijrah ke Madinah, nah jangan cari ulun lagi, ulun bisa talaki lawan orang Madinah. Ujar lalakian ini kalah mana aku baik hijrah aja. Lalu hijrahnya ini karena perempuan dasar kawin lawan Ummu Qais itu. Wa innamal likulli imri'in manawa. Jadi amun pian nih memang niatnya kuat hendak tahajud, pasti bertahajud. Ada mau kada. Ada ini dasar kada ada niat juga. Jangan tahajud subuh gin malan. Mananda. Aku jen apa kajar kada tapi kau bangun kam hendak tahajudnya. Dasar kada tapi kuat niat. Amun niatnya kuat, nah kayak maling juga amun niatnya kuat, dasar kayak apa pian tatapnya mencuntan. Niatnya kuat. Nah ada kita nih niat ya itu bang tadi. Niat kada tapi anu juga. Aku jar menuntut ilmu kada kah? Kada menuntut ilmu kada bah itu tasimbang ke perundaan coba aja. Nah kita ini tujuan kepada Allah. Jadi ingatkan setiap kita berbuat baik hakikatnya kita liqa dengan Rabb kita. Jadi ambil kesempatan mumin itu
Ketika kita sujud, ambil kesempatan sujud itu, karena ketika kita sujud, pada hakikatnya kita liqa dengan Rabb kita. Berapa banyak saudara kita yang di luar sana sudah kada menikmati lagi nikmatnya sujud. Duduk di bangku lagi sidina. Allahu Akbar. Berapa banyak saudara kita di luar sana yang kada menikmati lagi liqa di rukuknya. Nah, duduk di bangku. Berapa banyak saudara kita yang kada menikmati lagi duduk bermajlis ta'lim seperti ini. Ini nikmati. Jangan berpikir keluar dulu kita. Nikmati ketika kita bermajlis ini, karena saat ini kita posisinya liqa Rabbi, berjumpa dengan Allah. Nah, satu lagi hadisnya muttafaqun alaih. Wa an Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man talabal ilma liyumariya bihi sufaha. Ujar Nabi, siapa menuntut ilmu untuk mahwali, untuk menentang orang-orang bodoh. Jadi tujuannya menuntut ilmu ini apa? Nah, mahwali orang kada tapi pintar. Ada kita nang kada tapi pintar, kenapa ada terserah nang tahu Ada tujuan orang menuntut ilmu nang seperti ini. Jadinya gawiannya ini supaya membubuli orang bungo. Berarti sama bungolnya. Nah, jadi tujuannya ini apa? Membodohi orang-orang bodoh. Diputar balik akannya fakta. Diajaknya masyarakat ini membenci negaranya seorang. Negara seorang dibawahi orang lain menyariki negara. Ini ngarannya kebodohan. Ini negara kita ini luar biasa, kita atur minal jannah. Indonesia ini sepotong tanah jadi orang-orang Arab nang dilempar Tuhan dari surga. Ada kegampahan bahasanya. Apa nang kadada kita di Indonesia? Yubian. Tapi kita kada bersyukur. Kada bersyukur kita ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Kami umpama akan jar Tuhan, ya bumi kita Indonesia qaryatan kanat aminatan mutmainnah, satu kampung, satu daerah, satu negara aminatan mutmainnah, aman, tenang. Negara kita nih, mana ada negara lain ulun pernah ke Jordan, pian bilanya sudah zuhur di Jordan nih, zuhur setengah jam aja lagi tutup masjid tuh. Amun hendak berjuhur jangan ke masjid lagi karena halamannya sudah dikunci, apalagi di dalam. Kita hendak guring dari masjid karena menang hatinya. Ini negara kita. Ba majlis yang di mana ada kayak kita kayak ini. Ba mik sampai keluar sapal segi 4 kedengaran. Di Makkah seorang pengajiannya halakahnya sedikit, miknya sini halusan. Orangnya berkumpul berbaya ada. Itu pun diawasi. Bayanya menentang pemerintah, langsung dipancung. Kita di sini ada orang di atas mimbar mencaci pemerintah, yaitu ada papa. Ayo negara kita ini jaga bujur-bujur, jangan diciptakan kebencian lawan pemerintah. Pemerintah ini adalah orang yang ditugaskan Allah menjaga keharmonisan kita berbangsa dan bernegara. Ya'ti haris kuara gadan mingkuli makan, datang rezeki jar Quran dari segala penjuru. Kita nih, Masya Allah rezeki kita. Pian amun ke Makkah, mulai Madinah ke Makkah atau mulai Makkah ke Madinah adalah kiri kanan pian bertamuan kabun jagung atau perumahan. Ada. Kita ya Allah, amun musim rambutan bakal lutuk cuma bakal anjir, jujuntayan rambutan. Ku ini
Beburukan kalalawarnya memangga nih bebuhan. Allah, negara kita kurang napa? Jangan dirusak dengan menentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan kita dapat rahmatnya Allah. Ini kan tentang anaknya pemerintah. Ini tersalah, ini tersalah. Kayak seorang pintar benar Pancasila juga nggak ada hafal juga. Dan dapat rahmatnya Allah. Tetapi napa ujar Quran? Fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khawf. Allah timpakan kita ini penderitaan lapar. Lapar itu bukan semata-mata nasi, kada lapar kekuasaan, lapar jabatan, lapar kedudukan, lapar hendak memiliki ini, pokoknya lapar. Maka bininya sudah lapar, lihat aja ular itu melapar amuknya. Makanya lihatin negara kita ini banyak nang lapar, lapar pujian, lapar kehormatan, lapar jabatan, kayak apapun cara. Makanya pas kayak naik pinang, amun hendak mencapai sesuatu harus menjejak kepala kawan. Lihat naik pinang tuh, ada urusan nang diunting anduk kuara, tapi kepala kawan bau uling nah jejaknya. Kada tahu mintuha ini nih, jejaknya taruh. Aku tuh kada tahu urusan baik kita. Jajak taros nah, ini gambaran orang Indonesia. Lihat kayaknya bila 17 Agustus, riget lah orangnya, riget. Jangan pamainnya nang tuntunan 4 kena uli. Naik pinang. Bahu apa uling, ada nang tapacul salawar. Apaan tuh jar kawan? Di perutinya kayak naik pinang kita di Indonesia ini udah. Hanya untuk mencapai sesuatu berjejakan, bertinjakan, ada urusan. Nang diambil karupuk kuara dan dapat rahmatnya Allah. Cuman ingatakan naik pinang hukumnya haram. Dinaikinya di pinang haram lah. Orang pinang dulu ijab kabul aja naiki. Nah ini maksudnya. Keluaran makanan lalu sigar aja dah. Allah karim. Ada apa itu hiburan aja biar anak naik pinang ayo gitu. Aja cuman beikat bujur-bujur salawar nah ini kita kembali ke sini jelas sedikit lagi nah talab liumari bihi sufaha au yuqabira bihil ulama atau hendak menindingi tuan guru. Ada nama itu ilmu nih. Kada mau kanak lagi guru tuha di sini. Ada mau apa dah sidi namaritis masjid ini nah. Sidi namaritis pengajian nih. Sidin datang luput terus tuan guru gitu. Ini hungang renda. Yukabira bihil ulama. Bila hal-hal nang sunat, kada perlu kita perdebatakan itu sunat. Kada perlu. Sidin banyak bakunot subuh minyak kada usah diperdebatakan itu. Nang kita perdebatakan minantu kita nang ada sing subuhan lah. Kita perdebatakan. Ini hal furu'iyah ini kada perlu lagi kita perdebatakan lain masanya. Hal furu' ini. Kalau urusan imannya ini rukun imannya masih 6, rukun Islamnya 5, sah dalam beragama. Masalah fikihnya ini kada jadi soal lawan kita. Kecuali rukun imannya kayaknya 4 aja lagi. Kada percaya hari kiamat misalnya, kada percaya lawan Quran. Nah, ayo ja, orang itu hanya kita punis kafir. Cuman namun kawan dibagusakan mulang kayak Jumat di sini imamnya nah. Minimal usalinya supaya ketahuan orang bahwa imam itu alim, jangan pakai adaan. Ini nopo subuh bakum rahimakumullah, penetas weta subuh min iqamati shalah. Sekalinya usali fardal jum'ati rakaatain mustaqbil kiblah adaan imaman. Jadi jerong mam, biar ini suah mangkada sebagai Jumat lah.
Sampai Jumat kan ada adaannya, karena setiap adaan ada qadha, ada qadhaan. Makmumnya kayak itu aja, makmumnya kayak ini aja di sini deh. Kan ada adaan sampai Jumat, karena setiap adaan ada qadha, ada qadhaan. Khatibnya juga supaya jangan umi mengikuti tungkat, jangan sampai kayak tangan kanan memberi malu, karena tungkatnya ini di tangan kiri biar bulang sengganalan mengikuti tungkat tangan kanan, parah udah ini berarti umi kurangnya. Nah kalau umi menjadi imam sedangkan di belakang ada alim, ada sah hukum fikih. Nah ini kita kembali kepada ayu kabira bihil, jangan kita ini menyalahkan ulama. Au yasrifa bihujuhan nas ilaih, atau memalingkan dengan ilmu itu mata manusia kepadanya. Oh, karena biasanya guruleh bila orang berilmu itu manusia nih kepadaannya. Nah tujuan ada, berarti sabda Nabi yang seperti ini niatnya. Maka bila orang yang tiga hal ini melakukan, satu, hendak mewali orang-orang bodoh, hendak menandingi para ulama, tujuannya supaya orang ini takluk lawannya, ini menjadi artisnya, menurut ilmu nih tujuannya, maka waliyadzubillah adkhalahullahu nar fi ilmadi, pasti Allah akan masukkan orang itu ke dalam api neraka. Jadi intinya pada pertemuan kita pengajian hari ini, bahwa niat itu penting. Jadi pian ini bilanya hari ini seharian berniatlah mulai beisukan sahaja aku berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah. Yang kedua, ada ulama berpendapat bila orang itu kada berniat sekali seumur hidupnya sahaja aku menjunjung perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah, maka orang itu termasuk maksiat. Jadi pian-pian ini kayak memulihkan karumah berniat, ya Allah seumur hidup ulun berniat menjunjung semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah, maka gugur kewajiban pian selama hidup ini. Karena hukumnya bila kada berniat kayak itu, maka pian ditulis maksiat. Itu dalam kitab Syarah Sitin ada itu. Nah mestinya anak kita hanyar balik, hanya pemulaan haid, namun bibinian kita lajari niat itu. Seumur hidupku aku berniat menjunjung perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Ada yang udah tua-tua ini limpat balik, maka ya Pak, niatnya mangkada saja, mangkada niat seumur hidup sekali. Saja aku menjunjung semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Ada lagi ulama berpendapat wajib sekali seumur hidup kita menggugurkan kewajiban dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi sahajaku menggugurkan kewajibanku seumur hidupku dengan mengucap kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ada lagi satu pendapat ulama bersalawat berniat menggugurkan kewajiban seumur hidup. Sahajaku bersalawat menggugurkan kewajibanku seumur hidup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada itu. Nah ini aja yang ulun sampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membicarakan masalah tarhib man min katmil ilmi wa min ayya'lama wa la ya'mala. Waman ayya'lama wa la ya'mala. Orang yang sudah tahu tapi kadang menggawi apa ancaman Allah. Insya Allah ini akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Jadi intinya tadi kembali, setiap hari mula Pak lah berniat saja berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah. Terus saja kayak itu, terus saja. Nah, supaya kita ini setiap napas kita, setiap tindak tanduk kita menjadi pahala. Mudahan kita kabul hajat berataan, kita afiat, dan mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu sehingga kita kembali hidup normal seperti sedia kala. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.